Oke sob, bertemu lagi di channel Diku Official. Kali ini channel kita ini akan membahas mengenai ESP32, yaitu salah satu microcontroller yang digunakan untuk teknologi IoT. Nah, sebelum ke sana, nanti yang dibahas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang instalasi driver USB to serialnya, ya. Kalau di sini kemungkinan karena saya menggunakan Windows 10, jadi nanti akan disesuaikan dengan Windowsnya. Tapi untuk versi yang lain itu nanti silahkan bisa cek di link webnya ya. Untuk yang 32 bit, untuk yang 62 bit itu ada. Dan untuk platform yang lainnya. Yang kedua itu instalasi Arduino IDE ya. Sebenarnya di komputer saya atau PC saya juga sudah diinstal, tapi kita coba untuk mendownload dan menginstal versi Arduino IDE yang terbaru. Kalau tidak salah itu versi 1.18.12. Nanti akan kita coba install versi yang terbaru. Kita lihat fitur-fiturnya apa saja ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah instalasi board ya dari ESP-nya. Karena kebetulan ESP itu kan open source, jadi tidak hanya Arduino IDE bisa digunakan untuk pemrogramannya, bisa menggunakan platform yang lain. Nah, salah satunya adalah Arduino IDE, tapi boardnya itu harus diinstal dulu. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa kita cek ya, seperti itu. Oke, untuk alatnya saya disupport oleh CNC Store Bandung ya, yang mana CNC Store Bandung ini mensupport peralatan-peralatan di bidang microcontroller, salah satunya Arduino ya. Nah, kebetulan saya mendapatkan ESP32 untuk yang development modul ya, ini dari CNC ya. Nanti silahkan dicek linknya di deskripsi ya, barangkali tertarik untuk membeli peralatan atau komponen-komponen tentang microcontroller ya. Bukan hanya ESP saja, untuk Arduino juga dan aksesorisnya ada di sana seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih kepada CNC yang sudah mensupport untuk pembelajaran kali ini ya. Sob, untuk video tutorialnya kita mulai saja. Oke sob, di bagian pertama ini kita akan membahas tentang instalasi driver USB to serial, yang mana kalau kita ingin board ESP32 yang telah kita beli, telah kita siapkan, itu bisa terkoneksi ke PC sobat-sobat semua, termasuk di sini saya demonstrasikan di PC saya sendiri. Itu harus terinstall dulu driver USB to serial seperti itu. Nanti untuk mencek apakah USB to serial atau ESP32 yang kita gunakan sudah terkoneksi atau tidak, nanti kita bisa gunakan device manager yang ada di komputer sobat-sobat semua seperti itu. Oke, untuk yang pertama yang harus kita siapkan itu tentu saja board ESP32-nya. Karena bagaimana kita mau mencek board itu telah terkoneksi atau tidak jika boardnya belum ada. Jadi silahkan disiapkan terlebih dahulu board ESP32-nya seperti itu ya. Yang kedua itu silahkan dicek di link ya. Nah, ini nanti linknya akan saya post juga di kolom deskripsi di video ini, jadi tidak usah khawatir, nanti silakan dicari linknya ya, di copy paste, di search ya. Jadi untuk driver USB to serial sebenarnya banyak link yang bisa kita gunakan, tapi saran dari saya itu menggunakan link yang ini ya, supaya mudah lah seperti itu ya, supaya sesuai dengan tutorialnya seperti itu. Nah, ini silahkan di copy saja dulu, lalu kita paste di browser ya. Jadi ini tampilan Google Chrome yang saya gunakan. Jadi silakan sobat-sobat semua bisa menggunakan browser mana saja yang terinstall di komputer sobat-sobat semua. Yang jelas saya di sini menggunakan Google Chrome seperti itu ya. Nah, tinggal di copy paste saja linknya di sini. Nah, kecepatan seperti biasa sesuai dengan koneksi internet sobat-sobat semua ya. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilan di websitenya. Ini saya ambil untuk
driver USB to serialnya dari Silicon Labs ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, tergantung dari platform PC yang sobat-sobat gunakan ya. Bisa ini untuk yang Windows 10 universal ya. Ini bisa download di sini untuk driver USB to serialnya, atau misalnya menggunakan OS yang di bawahnya Windows 7, 8, 8.1. Nah, ini bisa menggunakan atau mendownload driver USB to serialnya di sini ya. Atau misalnya ada yang XP atau server ya, itu bisa menggunakan ini. Dan bukan hanya Windows saja yang menggunakan platform yang lainnya seperti Linux, Macintosh itu bisa menggunakan USB to drivernya yang ini seperti itu. Jadi ini sudah lengkap ya dari Silicon Labs ini. Terima kasih Silicon Labs, mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua pecinta microcontroller khususnya ESP32. Nah, jika sob-sob ingin mendownload itu tinggal diklik saja download PCB. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Jadi untuk software-software yang ada di tutorial ini sudah dikumpulkan dalam satu folder. Di sini sudah ada driver USB to serialnya. Kita buka saja. Nah, di sini ketika sobat-sobat mendownload itu bentuknya WinRAR ya, yang ini. Jadi nanti harus diekstrak dulu. Nah, nanti hasil ekstraknya itu adalah file-file selain WinRAR ini ya. Nah, nanti yang diinstal yang mana? Nah, di sini ada dua pilihan untuk CP210 XPCP installer x64.exe. Ini untuk yang 64 bit ya. Jadi jangan khawatir yang komputernya 64 atau 32 itu bisa menggunakan paket driver USB to serial yang ada di Silicon Labs ya. Lalu untuk yang 32 bit yang mana? Nah, bisa menggunakan yang X68 nih. Ini untuk yang 32 bit seperti itu ya. Oke, kita coba install untuk driver USB to serialnya. Pertama, kalian pilih yang mana bitnya ya. Saya menggunakan Windows untuk yang 64 bit. Untuk mengeceknya, mungkin ini sedikit mengingatkan saja. Silakan sobat-sobat bisa cek di search ya. Untuk komputernya ya, itu berapa bit, nanti masukkan DXDiag ya. Nah, silakan di run saja sobat-sobat DXDiag-nya. Nanti PC-nya akan menganalisis, akan mengeluarkan data berapa bit Windows yang kita gunakan atau OS yang kita gunakan itu OS apa ya, seperti itu. Bukan hanya bit saja, RAM-nya, nomor internalnya, itu semuanya bisa muncul ya, seperti itu. Ini memang, nah ini ya, ini tampilannya. Untuk melihat bitnya, nah di sini bisa dilihat di bagian operating system. Itu Windows 10 single language 64 bit. Tadi ini komputer atau PC yang saya gunakan itu 64 bit. Nah, jadi menginstal yang 64 bit ya, yang X64exe. Tapi kalau yang sobat-sobat ini 32 bit itu bisa menggunakan yang X68exe seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama kita klik kanan karena ini ada simbol run administrator, jadi kita ikuti saja keinginannya. Klik kanan lalu run as administrator seperti itu. Nah, maka ini memproses untuk instalasi. Nah, kalau di Windows 10 ciri khasnya biasanya seperti ini ya. Setahu saya ketika saya menggunakan Windows 8 itu biasanya langsung running. Tapi kalau Windows 10 biasanya suka ada apa namanya wizard yang baru ya. Nah, ini tinggal dia saja, bisa menggunakan enter ataupun diklik menggunakan mouse. Nah, nanti ini akan memproses untuk instalasi drivernya. Nah, di sini muncul wizard yang baru ya. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan diklik next saja. Nah, maka akan terinstall seperti itu ya. Silicon Labs ready to use. Nah, ini berarti instalasi untuk driver USB to serialnya sudah selesai ya. Jika selesai, kita klik finish saja. Nah, bagaimana caranya kita mencek apakah driver USB to serialnya sudah terkoneksi dengan baik atau belum ya? Maka sekali lagi kalian siapkan untuk ESP-nya.
Lalu kita cek di device manager ya. Nah, diklik lagi di search sama seperti tadi yang Dex lihat. Diketikkan device manager ya. Nah, ini muncul device manager. Kita klik device manager. Nah, kita lihat di bagian port ya. Jadi sekali lagi untuk yang driver USB itu serial itu sobat-sobat bisa cek di device manager di bagian portnya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan belum muncul ya. Nah, kita coba untuk mengkonekkan ESP32-nya ya. Nah, di sini ESP32-nya menggunakan kabel micro USB ya. Biasanya sih ini bentuknya hampir sama dengan kabel USB yang digunakan untuk charge handphone atau koneksi handphone ke PC untuk transfer data. Tapi ini juga disediakan oleh CNC Store Bandung. Barangkali ingin membeli itu silakan dicek saja di linknya. Banyak ya, mau Tokopedia ataupun Shopee ataupun di Instagram atau YouTube-nya itu bisa sobat-sobat cek sendiri ya, seperti itu. Nah, ini dihubungkan saja kabel USB micro USB-nya ke ESP-nya. Lalu dikonekkan ke komputernya ya. Nah, maka ini akan terkoneksi kalau misalnya berfungsi ya. Nah, tadi kan port tidak muncul ya, maka sekarang ini sudah muncul ketika ESP-nya dihubungkan ya. Nah, ini bagian port bisa terlihat. Oh, ini tidak bisa dimaksimalis lagi ya. Nah, dicek saja seperti ini. Lalu diklik panahnya. Nah, supaya bisa kita cek bahwa untuk driver USB to serial yang kita install itu sudah masuk ya. Lalu ESP32 yang kita konekkan atau kita hubungkan ke PC itu terhubung di COM 4 seperti itu. Jadi nanti untuk di Arduino IDE-nya kita bisa set untuk portnya di COM 4 supaya nanti ESP-nya terhubung dengan Arduino IDE-nya. Seperti itu. Nah, sampai di sini untuk instalasi driver USB itu serial itu telah selesai ya. Nanti kita lanjut ke bagian kedua, itu untuk instalasi Arduino IDE-nya ya. Nanti kita akan coba cari yang versi terbaru itu versi berapa ya, seperti itu. Oke sob, itu untuk bagian pertama instalasi driver USB itu serial. Oke sob, kita lanjut ke bagian kedua yaitu instalasi Arduino IDE. Nah, jelas untuk pemrograman kali ini untuk ESP32 kita akan menggunakan Arduino IDE sebagai platform atau software untuk pembuatan programnya seperti itu ya. Jadi nanti board ESP32-nya akan kita install di Arduino IDE. Tapi sebelum itu kita akan install dulu Arduino IDE-nya ya. Oke, kita lihat dulu di desktop. Saya sudah menginstal Arduino IDE. Ini Arduino IDE yang versi sebelumnya ya. Saya lupa menginstal Arduino IDE untuk yang versi yang kapan ya, tapi yang jelas ini kalau tidak salah versi 1.8.10 kalau tidak salah ya. Ini tidak bisa muncul di sini versinya. Tapi yang jelas kita akan coba mendownload atau menginstal Arduino yang versi terbaru ya. Kalau tidak salah itu versi yang 12. Oke. Untuk mendownload itu kita masuk saja ke arduino.cc ya. Linknya akan saya tulis juga di deskripsi. Nah, ini linknya. Tinggal di copy saja. Nanti di deskripsi ya, sobat-sobat. Ya, kita masuk ke browser. Kalau saya menggunakan Google Chrome, silakan menggunakan browser yang mana saja yang bisa digunakan yang atau yang terbiasa sobat-sobat gunakan. Nah, ini arduino.cc. Itu kita masukkan linknya. Nah, nanti di sana akan ada link untuk mendownload Arduino versi yang terbaru ya. Nah, di sini ketika kita scroll ke bawah, ini ada di bagian software
firmware ya. Nah, ini adalah versi Arduino IDE yang terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Arduino.cc ya. Nah, di sini caranya nanti sobat-sobat bisa mendownload, apakah bentuknya installer. Artinya kalau installer berarti nanti di run lalu diinstal. Kalau untuk zip ini non admin install, entah ini kalau tidak salah itu nanti bisa bentuknya ekstensi, bisa langsung dibuka. Nah, ini untuk yang Windows app-nya ya. Nanti bisa dicoba. Untuk Linux itu yang bawahnya. Seperti itu. Nah, karena saya di sesi yang pertama sudah disebutkan menggunakan Windows 10 untuk yang 64 bit dan saya menggunakan Windows installer. Nanti ketika diklik, sobat akan masuk ke menu yang berikutnya ya. Nah, seperti ini. Nah, barangkali sobat mau membantu kontribusi terhadap Arduino.cc, karena pada dasarnya Arduino.cc itu akan mengupgrade, entah regulasinya berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu. Yang jelas Arduino IDE itu akan selalu diupdate ya. Sekarang sudah versi 1.18.12 seperti itu. Nah, jika mau mendonasikan uangnya itu silahkan bisa klik donasi saja. Jika tidak, itu kalian bisa klik just download saja ya, seperti itu. Jadi bisa kontribusi dan download, bisa just download ya. Jadi silahkan bagi yang merasa memang Arduino IDE itu sangat membantu, khususnya yang pekerjaannya memang memprogram Arduino ya, yang diuangkan seperti itu, dapat penghasilan. Kalau bagi kami yang pendidik atau siswa yang sedang belajar, itu bisa menggunakan just download seperti itu. Setelah diklik nanti akan muncul notifikasi. Kalau di Google Chrome yang saya gunakan itu muncul di bawah untuk proses downloadnya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload ya, di linknya ini sudah di save di komputer. Nah, ini di sini. Tapi nanti silakan sobat-sobat download saja langsung di websitenya ya. Saya tidak akan menyertakan ini di deskripsi, tapi yang jelas link websitenya itu saya sampaikan sana ya. Nah, ini sudah ada Windows Arduino 1.8.12 untuk versi installer Windowsnya ya. Diklik klik kanan seperti biasa untuk run as administrator ya, karena di sini simbolnya run as administrator. Tapi silakan kalian bisa menggunakan double klik ya, seperti itu. Nah, kita run as administrator. Nanti biasanya muncul wizard yang baru atau menu yang baru. Kalau di Windows 10 biasanya kita tinggal pilih yes saja ya untuk melanjutkan ke instalasi seperti itu ya. Nah, kita klik yes, atau bisa menggunakan arrow sebelah kiri lalu ditekan enter. Nah, nanti kita akan menuju ke proses penginstalasian. Ini prosesnya tergantung dari kecepatan Bapak Ibu juga ya komputernya seperti itu. Nah, ini jadi untuk di komputer saya tadi sudah saya sampaikan, ternyata sudah terinstall versi 1.8.10. Nah, apakah ini akan diinstal atau tidak ya? Nah, karena kita akan memperbaharui untuk versi Arduino-nya ke versi 1.8.12. Nah, kita oke saja. Ya, kita oke supaya nanti diperbaharui ya, seperti itu. Nah, kita coba ini. Karena ada installer Arduino yang versi sebelumnya itu ada perintah terlebih dahulu untuk uninstall sepertinya ya. Biasanya kalau untuk software-software yang lainnya itu tidak ada perintah untuk menguninstall ya, tetapi nanti ditimpa seperti itu ya, di reinstall. Nah, ini sudah muncul untuk tampilan awalnya, persetujuannya tinggal diklik agree saja untuk instalasi. Nah,
Nanti ini adalah fitur-fitur yang akan kita gunakan. Misal USB driver, create start menu di shortcut, create desktop shortcut nanti bisa muncul di sini di desktop dan lain-lainnya. Nah, ini tidak usah dihilangkan, di default saja, bawaannya dicentang ya. Lalu di next. Ini totalnya ya, sekitar setengah giga. Nah, ini Arduino, kita klik install saja. Kecuali kalau misalnya mau dipindahkan tidak di C, di D atau di E, di directory yang sobat-sobat miliki itu silakan. Saya default saja. Nah, ini proses instalasi. Nah, sebagaimana sobat-sobat ketahui, untuk Arduino IDE itu bagi yang khususnya mengajar pemrograman mikroprosesor, mikrocontroller di SMK misalnya, itu kemungkinan sudah terbiasa menggunakan Arduino IDE ya. Dan biasanya kalau di sekolah itu menggunakan Arduino Uno sebagai platform untuk atau hardware untuk latihan anak-anak pemrograman ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk membuat program di ISP32 yang mana untuk zaman sekarang ya, yang disebutkan Industrial 4.0 itu sudah menggunakan ESP32 ya, salah satunya sebagai platform untuk teknologi IoT, Internet of Things, seperti itu. Jadi sangat dianjurkan sekali, sangat diharuskan mungkin ya, kalau saya, pikiran saya pribadi itu harus anak-anak itu belajar untuk bagaimana caranya mengeksplor dirinya, belajar ke IoT seperti itu, supaya nanti ketika mereka lulus ya, meskipun kita tidak tahu ya anak-anak kita lulus itu akan bekerja di mana ya, apakah sejurusan atau tidak, yang jelas ketika mereka sudah paham mengenai IoT, insya Allah untuk industri-industri yang memang support 4.0, anak-anak kita bisa masuk ke sana seperti itu ya. Itu harapan terbesar. Tapi untuk bagian yang pertama ini kita di instalasi, tutorial instalasi yang bagian satu ya, driver USB itu serial, lalu yang sekarang itu instalasi Arduino IDE, dan nanti terakhir kita akan coba di part yang ketiganya atau bagian ketiganya, yaitu instalasi board ya, ESP-nya di Arduino IDE. Karena kita kan menggunakan ESP32 dan Arduino IDE sebagai platform untuk pemrogramannya, seperti itu. Banyak yang bertanya juga mengenai bagaimana sih perintahnya gitu ya untuk ESP32. Nah, nanti kita bisa coba setelah selesai instalasi board ya. Nanti kita akan coba untuk apa namanya, membuat program sederhana lah, membuat program sederhana. Apakah memang sangat jauh berbeda ketika memprogram Arduino Uno ya dengan memprogram ESP32? Insyaallah paling nanti kita akan coba mendemokan, mudah-mudahan tidak ada halangan ya, yaitu untuk program connect serial ya. Dia nanti kita akan coba untuk tes koneksinya ESP32 seperti apa, akan diperlihatkan di serial monitor. Lalu yang kedua kita akan coba untuk inilah apa namanya, animasi LED lah, seperti itu ya. Jadi kita coba untuk memasukkan program ke ESP32, mengontrol LED yang ada di ESP32, atau dasarnya itu blink ya, blink LED seperti itu. Ya sob, ini adalah proses instalasinya. Memang sedikit agak lama karena tadi kan space-nya itu hampir, bukan hampir segiga ya, lebih dari setengah giga ya, sekitar 500 sekian MB gitu. Jadi memang perlu diperhatikan untuk directory atau storage PC sobat-sobat semuanya itu harus support, jadi harus dikosongkan dulu kalau memang penuh seperti itu ya. Nah sob, setelah muncul notifikasi completed di sini, lalu kalau misalnya ini standby di desktop, itu sudah muncul icon Arduino-nya, maka instalasi Arduino IDE itu telah selesai. Bagaimana cara ceknya? Nah, kita close saja untuk
sesi setupnya, lalu kita coba buka Arduino IDE-nya ya, dengan cara arahkan kursornya ke desktop menu software Arduino IDE-nya, lalu klik 2 kali atau bisa di start juga. Tapi karena tadi kita sudah meng-create di desktop, untuk memudahkan tinggal diarahkan saja kursornya, klik 2 kali. Nah, nanti akan running untuk Arduino-nya. Nah, ini sedang posisi running. Ini adalah Arduino IDE versi terbaru. Jadi tadi saya sudah demonstrasikan bahwasannya kalau misalnya sobat-sobat sudah menginstal Arduino IDE versi yang lama, itu tidak usah repot-repot untuk menguninstall secara manual ya. Jadi sobat-sobat cukup install saja langsung Arduino yang versi terbarunya ya, dan nanti akan ada instruksi untuk menguninstall terlebih dahulu versi Arduino yang sebelumnya. Tadi saya menggunakan yang versi sebelumnya 1.8.10, nah sekarang sudah ada yang 1.8.12 gitu. Nah, ini sudah muncul tampilan untuk memprogram. Jadi ini sudah muncul programnya. Ini ada program yang beberapa hari ke belakang saya buat seperti itu ya. Ini juga untuk mengetes ESP32. Nah, ini artinya Arduino IDE sudah selesai terinstall seperti itu. Jadi untuk sesi yang kedua ini telah selesai. Arduino, instalasi Arduino IDE yang versi terbaru di link arduino.cc seperti itu. Jadi sampai sini video untuk install driver USB to serial dengan instalasi Arduino.IDE telah selesai. Nah, tinggal satu bagian lagi supaya nanti board ESP32 kita terkoneksi dengan Arduino IDE. Kita harus menginstalasi board ESP-nya, tentu saja dengan menggunakan Arduino IDE secara online seperti itu sob ya. Oke, kita lanjut ke sesi atau part yang ketiga. Oke sob, di sesi yang ketiga atau part ketiga ini kita akan mendemonstrasikan atau tutorial instalasi board ya ESP32 di Arduino IDE. Nah, kenapa ini harus diinstalasi boardnya? Nanti kita akan cek apakah di versi 1.8.12 itu sudah ada untuk board ESP32 nya atau belum ya. Nanti kita lihat. Kalau misalnya belum, itu nanti kita coba untuk tutorial ada atau tidak ada ESP boardnya. Kita tetap akan memberikan tutorial mengenai instalasi board ESP32 seperti itu ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Arduino IDE-nya ya. Nah, bagi sobat-sobat yang sudah ada di desktopnya, tinggal disorot kursornya ke Arduino IDE ya, lalu klik 2 kali untuk running. Nah, seperti ini tuh. Nah, nanti ada beberapa menu yang akan kita gunakan di Arduino IDE dalam langkah instalasi board ya. Tapi yang jelas untuk yang teknik yang sekarang atau tutorial yang sekarang, instalasi board ESP32 itu akan kita gunakan secara online ya. Jadi menggunakan koneksi internet seperti yang dilihat sobat-sobat ya. Nah, nanti untuk yang offline di video yang berikutnya insya Allah mudah-mudahan saya akan berikan tutorial untuk yang offline-nya seperti itu. Oke, kita kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sudah terbuka. Kita maksimalkan saja. Sudah terbuka ini untuk Arduino IDE-nya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu file ya. Nah, di sini ada muncul menu-menu yang berikutnya ya, ada new, ada open. New tentu saja nanti akan membuat file baru, tapi biasanya kalau untuk Arduino IDE itu muncul ruang kerja yang baru. Di open ini untuk membuka program, dan menu yang lainnya silakan di explore ya. Tapi yang jelas untuk kita sekarang akan ke preference ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah di versi 12 ini ESP32 itu sudah termasuk atau belum ya. Oh, ini ternyata sudah muncul ESP Dev Module. Entah ini karena
memang instalan dari versi yang sebelumnya ataupun tidak ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di versi yang sebelumnya yang kita uninstall itu sudah terinstall juga board ESP32. Oke, tidak apa-apa. Untuk tutorialnya, pertama klik file ya, sobat bisa klik file. Lalu preference ya, preference ini. Nanti akan muncul menu yang baru, wizard yang baru. Oh, ternyata ini memang sudah diinputkan ya URL-nya. Jadi dari menu preference ini kita langsung ke posisi additional board manager URLs ya. Nah, ini kalau diklik menu yang sebelah kanan, nah ini kita bisa melihat link yang kita akan gunakan untuk instalasi ESP32 ya. Ini insya Allah nanti akan saya masukkan di deskripsi. Link yang bisa kita gunakan ada dua. Yang pertama yang atas ini, dlexpressive.com yang .json ya. Lalu ada juga yang kedua, github-sercontent.com. Nah, ini bisa digunakan dua-duanya ya, mau yang mana silahkan dipilih saja. Nah, yang saya contohkan yang tadi sudah masuk ini menggunakan link yang pertama, copy saja, lalu kembali ke Arduino IDE-nya. Nah, di sini kita paste ya. Kalau misalnya sudah ada, itu tinggal dikasih koma lalu di enter untuk memasukkan link yang berikutnya ya, paste. Nah, karena ini sama, ini tinggal dihapus saja ya, seperti itu. Kalau misalnya sobat-sobat mau menginstal additional board yang lain dengan link yang berbeda, itu silakan diberikan tanda koma lalu di enter ya. Jadi yang pertamanya tidak usah dihapus. Nah, klik OK saja setelah selesai. Nah, begitu selesai, diklik OK lagi di preference. Berikutnya kita masuk ke menu tools ya. Nah, di menu tools ini kita bisa memilih boardnya. Ini kebetulan boardnya sudah ada ya. Nah, kalau misalnya belum ada, itu sobat-sobat tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Tadi kan linknya sudah terinput di preference ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini belum ada ya, nah tinggal dicek saja di board manager, diklik board manager ya. Nah, lalu karena ini terkoneksi internet, nah tinggal diklik saja di search, lalu masukkan ESP32 ya. Nah, maka nanti karena ini terkoneksi, itu nanti Arduino IDE-nya akan auto search ya mengenai ESP32-nya. Nah, karena saya sudah menginstal, di sini yang muncul itu ESP32 installer. Dan di sini hanya muncul remove. Jadi kalau misalnya sobat-sobat belum menginstal, itu munculnya di sini adalah klik install. Maka setelah diklik install, nanti akan muncul di sini di bawahnya itu progress ya, di bawahnya progress dari instalan board ESP32-nya. Paling kita coba demo saja, ini kita remove dulu supaya lebih real gitu ya, bisa terlihat nanti tombol-tombolnya supaya tidak bingung. Sebenarnya kalau untuk instalasi saya kira tidak sulit ya. Nah, di sini kan belum muncul installed ya, artinya ini belum terinstall. Tadi sudah saya remove. Nah, di sini muncul dua tombol ya. Di sini ada versinya, di sini ada installnya. Nah, kita klik dulu yang versi. Nah, di sini ada versi, ini sudah default versi terbaru 1.0.4. Nah, silahkan sobat-sobat bisa memilih versi yang mana. Cuma saya sarankan gunakan versi yang terbaru. Nah, lalu di sini klik install untuk menginstalasi board ESP-nya ya. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi ini adalah progresnya dari instalasi board ESP32 di Arduino IDE.
Ya, kecepatan dari penyelesaian proses instalasi itu tergantung dari koneksi yang dimiliki oleh sobat-sobat ya, seperti itu. Yang jelas kalau untuk instalasi ya langkahnya seperti ini ya. Tadi di awal di input dulu di file, lalu preference untuk additional board URL-nya, lalu setelah selesai dan diklik OK, sobat-sobat tinggal masuk ke menu tools, lalu dipilih board ya, boardnya ke board manager. Nah, nanti di board manager sobat-sobat bisa search ESP32 lalu diinstal. Ini instalasi telah selesai, maka statusnya sekarang installed ya, lalu klik close seperti itu. Nah, untuk mencoba apakah board ESP yang kita miliki itu sudah terkoneksi dengan Arduino IDE ya, tentu saja kita harus menyiapkan dulu board ESP-nya, lalu kita hubungkan dengan kabel micro USB-nya dan kita konekkan ke Arduino-nya. Ingat, di sesi atau di part yang pertama kita sudah menginstal driver USB to serial, bahwasanya untuk COM ya atau hubungan ESP dengan PC kita itu ada di COM 4 ya. Kita hubungkan saja. Biasanya ada notifikasi ketika kita menghubungkan ESP ya. Lalu kita cek di tools. Nah, kita pilih di boardnya ya, di tools kita pilih boardnya itu ESP dev module ya yang kita miliki seperti ini. Ini memang banyak yang kompatibel dari yang sudah kita download tadi, sudah kita install, tapi yang kita gunakan sesuai dengan yang kita miliki, yaitu kalau yang saya ESP32 dev module ini yang akan kita gunakan ya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan bawah itu sudah terdeteksi ESP dev module itu on COM 4 sesuai dengan yang sudah kita install di driver USB to serial. Kita cek kembali di tools. Ini ESP dev module ya. Lalu COM-nya di COM 4. Sampai di sini instalasi untuk board ESP32 di Arduino IDE itu sudah selesai. Nah, yang berikutnya ini fitur tambahan saja. Setelah selesai instalasi kita akan mencoba cek apakah ESP32 yang kita miliki sudah terkoneksi dan sudah bisa di-upload programnya dari Arduino IDE ya. Nah, pertama yang harus kita set itu kita coba untuk upload speednya, karena kita akan menggunakan serial monitornya di 115.200. Kita set di baud rate-nya 115.200 ya. Nah, ini sudah di set. Nah, kita buat programnya untuk mengecek ya apakah ESP32 yang kita miliki itu sudah terkoneksi dengan Arduino IDE atau belum ya, seperti itu. Baud rate-nya kita masukkan 200. Lalu kita masukkan serial printnya ya. Kita coba masukkan ESP32 sukses terkoneksi misalnya ya. Ini bebas saja yang ada di dalam tanda petik ini ya. Sobat-sobat bisa masukkan apa saja untuk
membuktikan bahwa memang ESP32 yang sudah kita install dan sudah kita hubungkan melalui USB, yang drivernya sudah kita install itu terkoneksi. Lalu kita berikan delay di setiap status ini ya, status penulisan ESP sukses terkoneksi itu selama 1 detik ya. Ini karena satuannya millisecond, jadi kita masukkan 1000 seperti itu. Oke, kebiasaan yang paling pertama pada saat kita akan mengupload program ke Arduino yang dalam hal ini ESP32, kita compile terlebih dahulu ya. Ini apa namanya, langkah sistematis untuk mengupload program ya, seperti itu. Jadi kita compile dulu, kita pastikan bahwa program yang kita buat itu tidak ada permasalahan atau tidak ada error ya, seperti itu. Meskipun ini hanya berapa baris ya, tidak terlalu banyak gitu ya untuk programnya, tapi tetap sesuai dengan prosedur itu kita compile dulu. Meskipun kalau kita klik upload ya, kita klik upload itu biasanya Arduino IDE jika program ini belum tercompile, ada perubahan belum dikompil gitu, itu biasanya suka otomatis compile dulu lalu diupload ya. Tapi alangkah baiknya kita peringan ya tugas Arduino IDE dan tugas IC untuk interface upload program dengan mengcompile programnya terlebih dahulu. Biasanya kalau untuk program yang belum tersimpan di PC itu ketika diklik compile meminta untuk disimpan terlebih dahulu atau di save terlebih dahulu. Kebetulan untuk program ini telah saya simpan sebelumnya, jadi mohon maaf tadi tidak muncul tampilan save. Jadi kalau misalnya nanti sobat-sobat kaget, loh kok misalnya beda dengan di tutorial, kenapa pada saat saya mencoba itu muncul menu untuk save program, itu tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tinggal sobat-sobat save saja di PC atau di laptop sobat-sobat sendiri seperti itu. Nah, setelah diklik save itu biasanya langsung muncul progres seperti ini ya. Gitu. Paling ditunggu saja beberapa saat. Nanti setelah selesai compiling, nanti di sini kan munculnya compiling sketch ya. Nah, begitu selesai sukses dan tidak ada error, itu di sini nanti tidak akan ada tulisan errornya ya. Biasanya ditandai dengan warna orange kalau tidak salah ya, kalau misalnya error. Nah, kalau begitu selesai, nah seperti ini akan muncul done compiling, berarti program yang sobat-sobat sudah buat itu tidak error ya, dan sudah selesai di-compile. Oke. Setelah selesai di-compile, maka kita upload ya. Tadi sudah kita pastikan di sebelah kanan bawah ini ESP32-nya sudah terkoneksi di compile. Kita upload programnya dengan cara klik upload ya, untuk mengupload program seperti itu. Nah, ini proses mengupload program ya. Ini untuk ESP32 dan untuk Arduino versi yang lain, baik Uno ataupun Nano ataupun Mega, itu pasti ada compile dan pasti ada apa namanya upload ya, seperti itu. Nah, ini proses upload ini. Nah, kalau ESP itu ada beberapa hal yang dibahas ya, kalau misalnya di internet gitu ya. Ada yang memang pada saat upload itu harus ditekan tombol boot. Jadi untuk ESP32 itu beda dengan Arduino Uno. Arduino Uno kan hanya ada tombol reset saja ya. Kalau di ESP32 itu ada tombol reset atau enable di sini ya, dan ada tombol boot. Nah, biasanya kalau drivernya masih driver yang lama, itu kita harus menekan tombol boot ya untuk mengupload program. Tapi kalau misalnya kita menggunakan driver yang terbaru yang tadi di Silicon Lab, yang linknya nanti bisa kalian cek di deskripsi, bisa kalian pakai linknya, itu saya tidak usah menekan tombol boot ya, seperti yang sudah tadi dilihat oleh sobat-sobat ya. Dan ini program sudah selesai terupload.
di sini meminta untuk mereset pin ya. Nah, kita coba di standby kan dulu di serial monitor. Klik serial monitornya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. ESP sukses terkoneksi. Nah, kalau misalnya ini belum muncul, sobat-sobat tidak usah khawatir, lihat dulu baud rate-nya. Kita kan tadi sudah men-setting di awal baud rate-nya itu 115.200 ya. Jadi di sini diusahakan di setting 115.200, lalu di clear outputnya nanti akan muncul seperti ini ya. Maka ini bisa membuktikan bahwa untuk ESP32 yang kita miliki itu sudah sukses terkoneksi dengan Arduino IDE. Tinggal sobat-sobat membuat program yang lain seperti itu. Oke, yang berikutnya supaya tidak penasaran ya, karena kalau ini kan programnya ESP32 sudah terkoneksi saja ya di serial monitor. Nah, kita akan coba untuk membuat program LED ya, Blink LED kan sudah tidak asing lagi ya kalau Blink LED. Nah, paling untuk Blink LED kita set saja programnya. Kita tentukan dulu pin yang akan kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan ini. Kita masukkan konstantanya atau variabelnya. LED 1 misalnya di pin 2 ya. Setahu saya untuk pin 2 itu adalah LED built-in yang ada di ESP32. Jadi kita akan menggunakan LED yang sudah ada di port ESP32 ya. Itu ada di pin kedua. Nah, untuk void setupnya, karena kita akan memunculkan status on dan off di serial monitor, selain nanti kita akan lihat hasilnya di ESP32 nya, maka untuk serial begin-nya dan serial print-nya jangan dihapus ya. Baud rate masih di 115.200, tapi paling serial print-nya kita rubah posisinya di kondisi on dan di kondisi LED off seperti itu ya. Kayak kita tambahkan di void setup-nya untuk aktivasi LED yang telah kita pilih. Tadi kan kita sudah memilih pin 2 yang built-in ya untuk LED-nya. Maka kita sekarang aktifkan si pin tersebut menjadi output karena kita akan menyalakan LED dengan cara pin mode ya, dalam kurung kita masukkan variabelnya LED 1 ya, koma output ya. Nah, ini adalah sketch atau perintah untuk mengaktifkan LED 1 sebagai output karena nanti akan Arduino atau ESP32 akan menghasilkan tegangan sehingga LED-nya bisa tuh. Yang berikutnya, nah kita masukkan programnya ya. Setiap program nanti akan ditampilkan di serial monitor posisi LED-nya on dan posisi LED-nya off gitu ya. Nah, untuk yang pertama untuk void loop-nya, nah, kita akan aktifkan LED-nya on terlebih dahulu. Maka kita gunakan perintah atau instruksinya digital write. Ini sama ya, sobat-sobat, ini sama dengan pemrograman untuk Arduino Uno ya, kalau yang sudah familiar dengan Arduino Uno ya. Jadi tidak usah khawatir untuk ESP, tapi nanti untuk pengembangan ke fitur yang berikutnya kita sama-sama akan pelajari lagi ya. Tapi ini untuk yang sederhana, Blink LED digital write, lalu masukkan variabelnya LED 1, koma. Nah, kita posisikan untuk yang pertama itu statusnya nyala ya, on, yaitu kita masukkan high. Maka di serial print-nya kita masukkan statusnya LED nyala ya. Menyala. Atau kalau mau lebih singkat bisa LED on, LED off ya, seperti itu. Nah, kita berikan delay-nya 1 detik nyala, 1 detik mati ya. Nah, ini kondisi LED-nya menyala ya. Nah, berikutnya kita tambahkan, kita geser dulu statusnya. Nah, kita tambahkan untuk kondisi matinya digital write
LED 1 karena ini variabel ya, jadi harus sama dari atas ke bawah untuk konstantanya untuk LED 1-nya supaya dikenali LED 1 itu adalah pin 2. Koma ini kita jadikan low, artinya Arduino atau ESP32 tidak memberikan tegangan ya. Jadi yang high itu memberikan tegangan semaksimal yang ada di ESP32 karena kita menggunakan tegangan internalnya dari ESP32-nya. Kalau low itu no volt yang diberikan, jadi LED-nya dalam kondisi mati ya. Nah, kita masukkan serial print-nya untuk memberikan status LED-nya mati ya. LED 1, sorry, pakai tanda petik, LED mati. Nah, seperti itu. Lalu kita berikan delay juga, delay sekitar 1 detik ya. Nah, sampai di sini program untuk blink LED itu sudah kita buat dan tinggal kita compile dan kita upload ke ESP32 ya untuk blink LED-nya ya, seperti itu. Dan bisa kita pantau hasilnya di serial print ya, atau di serial monitor seperti itu ya. Selain nanti saya perlihatkan juga tampilan di ESP32-nya seperti itu. Oke, kita compile terlebih dahulu. Ini salah satu urutannya ya, jadi harus kita compile dulu supaya tidak membebani interface untuk uploadnya, sehingga nanti kita bisa tahu program yang sudah kita buat itu benar, berhasil tanpa error atau bagaimana ya, seperti itu. Nah, ini statusnya, jadi bisa digeser ke atas ke bawah ya kalau misalnya banyak, atau di scroll. Nah, ini posisinya down compiling tanpa error, jadi sudah bisa di-upload. Jadi program yang sudah dibuat oleh sobat bersama saya tadi itu tanpa error ya, sudah bisa di-upload. Kita upload, klik tanda panah ke kanan yang ada di Arduino ini. Nah, kita tunggu compiling sketnya. Ini adalah proses untuk uploading program. Sistem dari Arduino atau microcontroller pada umumnya itu mengisi program ketika programnya itu diupload. Program pertama misalnya diupload di Arduino-nya ya, atau di sini ESP32. Itu selama microcontroller itu terhubung dengan arus listrik, maka program tersebut akan terus diulang ya, programnya akan terus diulang seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata terputus ya mati, tapi pada saat di on kan lagi itu akan mengerjakan program tersebut. Nah, kalau ingin memasukkan program yang baru itu tinggal di upload saja, jadi program yang lama akan di rewrite atau ditimpa seperti itu. Nah, ini sudah selesai dan kita bisa cek. Sebenarnya ini bisa dilihat ya oleh sobat-sobat, ESP32 yang saya gunakan itu sudah berhasil ya. Jadi LED built-in yang ada di pin 2 itu sudah aktif dan LED-nya nyala mati. Kita bisa cek di serial monitornya ya, sambil sobat-sobat melihat. Nah, ini di serial monitornya sudah bisa terpantau LED-nya kondisinya pertama mati, lalu nyala, lalu mati, lalu nyala, lalu mati, nyala, mati, dan seterusnya ya. Ini adalah blink LED yang kondisinya terulang selama 1 detik seperti itu ya. Nah, ini selaras dengan yang ada di ESP-nya ya, bisa sobat-sobat lihat. Oke, saya tampilkan ini kondisi real atau terkini dari aplikasi Blink ya untuk ESP dengan menggunakan LED built-in yang ada di ESP32. Ini adalah status yang ada di serial monitornya ya, LED menyala dan mati. Bagaimana dengan kondisi realnya? Nah, kondisi realnya seperti ini. Ini ESP32 sudah terkoneksi menggunakan micro USB ya. Nah, ini bisa dilihat sobat-sobat ya.
LED-nya yang built-in ini nyala mati ya, seperti itu, sesuai dengan yang ada di program dan terpantau juga di serial monitor seperti itu ya. Nah, LED-nya nyala dan mati sesuai dengan kondisi realnya. Oke, sobat-sobat, itu mengenai pemrograman ya. Jadi tadi di part ketiga itu kita mulai dari instalasi board yang ada di Arduino IDE, karena pada dasarnya untuk ESP32 itu belum bawaan ESP32-nya ya, maka kita harus install. Tadi saya ulangi sekali lagi, di file preference kita masukkan additional board URLs ya, linknya sudah saya berikan di deskripsi, tinggal di copy paste saja. Lalu berikutnya di tools kita masuk ke board, lalu board manager, kita download ESP32 nya secara online seperti itu dengan cara memasukkan di search-nya ESP32, lalu kita install. Begitu setelah install, kita bisa set untuk penggunaan ESP32 nya, kita cek dengan mengkoneksikan board ESP-nya. Begitu sudah terkoneksi, bisa kita mencoba programnya. Seperti itu sobat, mudah-mudahan dari penjelasan saya itu bisa dipahami. Sampai di sini sesi 3 untuk instalasi board ESP32 di Arduino IDE telah selesai. Oke sobat-sobat pecinta microcontroller ataupun Arduino ataupun ESP dimanapun kalian berada, mungkin itu saja untuk tutorial mengenai instalasi driver USB to serial, lalu instalasi Arduino IDE dan instalasi board ESP seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, itu silahkan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like jika memang video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa juga di subscribe lalu diaktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalian bisa dapat updatean video-video terbaru dari saya. Oke, seperti saja sob semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.